Saya Narma Siva Noveni Moro dari PGSD kelas DSD 4 Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya jika kita semua berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, berikanlah kami ilmu dan berikanlah kami rizki akan kepahaman. Amin. Anak-anak semuanya, hari ini kita akan belajar tema 7, subtema 1 tentang perkembangan teknologi produksi pangan. Ayo anak-anak, semuanya duduk yang rapi ya. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang pengertian teknologi pangan. Teknologi pangan itu adalah suatu teknologi yang menerapkan ilmu pengetahuan tentang bahan pangan, khususnya setelah panen. Dan teknologi pangan itu adalah ilmu pengetahuan terapan. Nah, anak-anak, coba kita buka buku tematiknya halaman 22 tentang hasil teknologi pangan. Ayo kita baca sama-sama ya. Nanti yang tidak mengerti bertanya kepada ibu. Bu, mengolah itu apa ya, Bu? Nah, mengolah itu adalah memasak, mengerjakan, atau mengusahakan sesuatu barang atau makanan. Nah, ada juga yang bertanya, Bu, pangan itu apa ya, Bu? Pangan itu adalah makanan, anak-anak. Nah, anak-anak, coba kita baca lagi halaman 22. Setelah itu, kita kelompokkan hasil panen dan hasil teknologi pangannya ya. Nah, benar sekali. Hasil panennya itu kacang kedelai. Hasil teknologi pangannya itu tahu, tempe. Hasil panennya mangga, stroberi. Hasil teknologi pangannya bisa dijadikan selai. Di sini sudah pintar-pintar semua ya, sudah mengetahui hasil panen dan hasil teknologi pangan. Selanjutnya kita akan mengamati kalimat utama pada bacaan yang tadi kita baca ya, yang bercetak berwarna di kalimat utama atau kalimat awal. Coba siapa di sini yang bisa acungkan tangannya? Yang bisa maju ke depan untuk menceritakan ringkasan yang kalian buat. Nanti Ibu nilai dan Ibu kasih bintang. Anak, di sini Ibu akan menjelaskan salah satu produk dari teknologi pangan. Nih, contohnya itu adalah, kalian tahu ini adalah tempe ya. Ini terbuat dari kacang kedelai, anak-anak. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian dengan pola irama? Pola irama adalah susunan sekelompok bunyi yang muncul berulang-ulang secara teratur dalam sebuah lagu. Nah, di sini Ibu akan memperdengarkan lagu Tukang Sayur. Apakah lagu ini memiliki pola irama yang berbeda? Anak, di sini Ibu akan memperdengarkan kalian lagu Tukang Sayur. Di depan rumah kami setiap pagi lewat tukang sayur langganan ibu. Sayur, 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 sayur
tadi kan kita sudah bernyanyi bersama. Di lagu Tukang Sayur ini ada pola irama berbeda, yaitu pola irama 1 dengan tepuk tangan, pola irama 2 dengan petikan jari. Anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang proses pembuatan tempe. Sambil Ibu menjelaskan, Ibu akan menunjukkan salah satu video proses pembuatan tempe. Mari anak-anak kita simak video tersebut bareng-bareng. Tempe merupakan sumber vitamin B yang sangat potensial. Tempe juga sudah lama diakui di kalangan masyarakat dari tahun 1940 sampai 1960. Tempe mengandung mineral fitase yang akan menguraikan asam fitfat menjadi fosfor dan inositol. Dan dengan terurainya asam fitat, maka mineral seperti besi, kalsium, magnesium, zinc menjadi lebih tersedia dan dimanfaatkan oleh tubuh. Di dalam tempe juga ditemukan zat antioksidan dalam bentuk isoflavon yang dibutuhkan tubuh untuk mengurangi reaksi pembentukan radikal bebas. Nah, video di sini tentang proses pembuatan tempe. Yang pertama, kita harus memilah-milah kacang kedelai dengan menyortirnya. Caranya, tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian untuk menghasilkan asam. Keesokan harinya, kulit arinya dilepas dengan kedelai dimasukkan ke dalam air, kemudian diremas-remas sampai dikuliti hingga didapatkan keping-keping kedelai. Kemudian cuci kembali keping kedelai. Lalu keping kedelai dimasukkan ke dalam dandang, kemudian ditanak seperti menanak nasi. Setelah matang, diangkat lalu dihamparkan tipis-tipis di atas tampah. Tunggu sampai dingin, airnya menetes habis dan keping kedelai sampai mengering. Nah, anak-anak, proses selanjutnya adalah menambahkan ragi. Ukurannya untuk 1 kg kacang kedelai sama dengan dimasukkan 1 gram ragi. Kemudian bungkus kacang kedelai yang sudah dicampur oleh ragi ke dalam plastik atau daun pisang yang Ibu tunjukkan seperti ini dengan daun pisang. Dibutuhkan oleh tubuh untuk mengurangi reaksi pembentukan radikal bebas. Nah, video di sini tentang proses pembuatan tempe. Yang pertama, kita harus memilah-milah kacang kedelai dengan menyortirnya. Caranya, tempatkan biji kedelai pada tampah, kemudian ditampi pakai tampan. Kemudian, cucilah biji kedelai dengan bersih menggunakan air yang mengalir. Kemudian, biji kedelai direbus ke dalam panci selama kurang lebih 30 menit. Setelah itu, kedelai yang sudah direbus didiamkan selama semalaman atau direndam. Terus kacang kedelai yang sudah tercampur oleh ragi dengan menggunakan plastik atau bisa juga dengan daun pisang. Peram bungkusannya. Jika menggunakan plastik, pemeraman dilakukan di atas kajang-kajang bambu yang diletakkan di rak. Sedangkan kalau menggunakan daun pisang, pemeraman pada keranjang bambu yang ditutup oleh goni. Diperam semalaman, setelah itu dilakukan penusukan lidi. Tujuannya adalah agar udara segar dapat masuk ke dalam tempe. Kemudian peram lagi semalaman, lalu tempe sudah siap untuk diolah atau dimasak. Nah, anak-anak, itu tadi Ibu menjelaskan tentang proses pembuatan tempe. Anak-anak, selanjutnya, apakah bentuk segitiga dapat mengukur luas alas permukaan dari tempe? Ibu akan mengukur luas tempe menggunakan potongan segitiga. Potongan segitiga merupakan alat ukur yang tidak baku. Anak-anak, ini adalah tempe yang berbentuk persegi
yang dapat dipotong menjadi bentuk segitiga. Menjadi seperti ini. Nah, anak-anak, di sini persegi dan segitiga dapat dijadikan alat ukur luas permukaan suatu bidang. Persegi adalah satuan luas, segitiga adalah satuan luas. Nah, persegi yang sudah dipotong menjadi satuan segitiga sama dengan satu satuan persegi. Anak, di sini Ibu akan menjelaskan contoh dari Ayo Berlatih. Coba kalian buka buku tematik halaman 28 nomor 1. Kita akan menghitung luas permukaan bidang. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Kenapa 5? Karena yang tadi sudah Ibu jelaskan, 2 satuan segitiga adalah sama dengan 1 satuan persegi. Nah, ini yang Ibu jelaskan. Selanjutnya, kalian mengerjakan latihan dan nanti dikumpulkan di meja Ibu. Apakah ada yang belum mengerti? Anak-anak, mungkin cukup sekian tentang materi pelajaran hari ini tentang pengertian teknologi pangan, tentang mengelompokkan jenis hasil pangan, menceritakan kalimat utama pada teks bacaan hasil teknologi pangan dan menceritakannya kembali di depan, proses pembuatan tempe, dan menentukan variasi pola irama berbeda pada lagu tukang sayur. Kemudian kita sudah mengukur luas alas permukaan dengan menggunakan satuan tidak baku dengan potongan segitiga dan potongan persegi. Dengan bisa juga yang tempe dijadikan persegi dan tempe yang berbentuk segitiga. Jadi alat ukur yang tidak baku adalah alat ukur yang tidak diketahui hitungannya. Jadi kita tidak dapat mengetahui itu perhitungannya berapa karena tidak baku. Sedangkan kalau alat ukur yang baku sudah tahu perhitungannya. Contohnya penggaris, sudah ada bentuk sentimeter atau ukurannya. Jadi kita bisa mengetahui bentuk-bentuknya itu berukuran seperti apa. Nah, anak-anak, di sini apakah ada yang ingin bertanya dan yang belum paham? Tanyakan ke Ibu ya. Anak-anak, mungkin cukup sekian materi yang kita pelajari hari ini. Semuanya duduk di bangkunya masing-masing, kemudian kita berdoa bersama. Yang bisa Ibu sampaikan tentang materi hari ini. Sekarang anak-anak boleh pulang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.